Sebab selalu kita sampaikan bahwa ketika kita masuk kepada konteks agama, bahwa ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami Al-Qur'an, maka tidak ada jalan lain untuk memilih aturan Allah Subhanahu wa taala dalam proses itu. Sementara Allah sendiri sudah menyampaikan di dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum, bahwa Allah memerintahkan kepada kalian semua untuk membagi harta warisan itu kepada anak-anak kalian. Bagaimana caranya? Lizakari mislu hazil unsayain, bahwa pembagian anak laki-laki itu sama dengan dua orang perempuan. Nah, inilah yang kadang-kadang selalu dijadikan sebagai arena untuk dipertentangkan persoalan itu. Sementara budel itu kalau kita lihat dalam konteks keagama, konteks adat, bahwa budel itu diberikan kepada anak terakhir, anak perempuan. Sementara yang seperti itu kalau kita substitusikan kepada agama Islam, itu sama sekali tidak ada. Jadi kalau kita masuk permasalahannya, ketika terjadi itu pertentangan, kita ambil hukum yang mana? Karena kalau kita masukkan pada proses dua hal itu, dua kutub pasti akan berbeda. Sehingga dengan demikian bahwa kita harus sepakati dulu hukum mana yang kita mau pakai. Nah, sementara Islam ini nanti berlakunya ketika ada yang meninggal. Nah, sementara kalau kita lihat, kita amati proses adat itu, biasanya pembagian itu dimulai dengan ketetapan adat, bahwa apa yang disebut dengan budel itu yang kami pahami bahwa rumah tersebut itu adalah bagian daripada anak, khususnya anak perempuan yang paling terakhir. Sehingga tentu kalau mau dibagi tidak seperti itu. Sementara kalau dalam Islam, anak perempuan itu bisa mendapatkan banyak, kalau dia cuma sendiri itu bisa mendapatkan lebih setengah. Itu kalau kita masuk substitusikan di dalam konteks ajaran agama Islam. Jadi dengan demikian kita dudukkan dulu persoalannya Pak Arfan, ya. Bagaimana kita masuk kepada konteks yang lain. Karena kalau kita konfrontasikan ini, ya tentu terjadi hal-hal yang tidak sesuai seperti itu. Kita memakai aturan agama atau aturan adat. Dengan demikian kita bisa melihat pada posisi seperti itu. Sementara agama juga harus kita memenuhi persyaratan-persyaratan. Kalau kita memenuhi yang disebut dengan dalam misalnya surah An-Nisa ayat 13 dan 14 itu ada semacam efek daripada ketika kita melakukan penetapan aturan daripada hukum faraid ini. Ketika kita taat kepada Allah, maka kita juga akan diberikan bonus oleh Allah berupa sorga. Dan sebaliknya, di ayat 14, kalau kita misalnya berbuat yang tidak benar, maka juga kita ada konsekuensi-konsekuensi yang ditanggung dalam konteks seperti itu.